Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Astuti, saya dari Prodi Manajemen Informatika. Saya akan menjelaskan materi distribusi frekuensi. Yang pertama ada pendahuluan. Definisi distribusi frekuensi adalah cara untuk menyajikan data dalam bentuk tabel yang menunjukkan seberapa sering suatu nilai atau kelompok nilai muncul. Tujuan: memudahkan dalam menganalisis dan menggambarkan pola atau distribusi data. Selanjutnya ada komponen distribusi frekuensi. Ada beberapa komponen penting, yaitu tabel frekuensi menyajikan data mentah dalam bentuk yang lebih terstruktur. Batas kelas menentukan rentang nilai dalam data. Frekuensi jumlah kemunculan suatu nilai atau kelompok nilai. Frekuensi kumulatif, total jumlah frekuensi sampai dengan kelas tertentu. Selanjutnya, langkah-langkah membuat distribusi frekuensi: mengumpulkan data, kumpulan data yang akan dianalisis, menentukan rentang kelas, tentukan rentang kelas interval yang sesuai, menghitung frekuensi, hitung berapa banyak data yang masuk dalam setiap kelas, menyusun tabel frekuensi, buat tabel yang memuat kelas dan frekuensi masing-masing. Selanjutnya ada contoh tabel distribusi frekuensi. Di sini ada data nilai ujian siswa, kemudian ada data yang berupa angka, kemudian ada langkah-langkah dan tentukan kelas, kemudian hitung frekuensi dan dibuatkan tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya ada jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama ada distribusi frekuensi tunggal, menghitung frekuensi untuk suatu variabel tunggal. Kumulatif, menunjukkan jumlah frekuensi untuk setiap kelas hingga titik tersebut. Relatif, menunjukkan frekuensi relatif atau persentase dari total data untuk setiap kelas. Selanjutnya ada distribusi frekuensi dalam grafik. Histogram grafik batang vertikal yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi dalam numerik. Polygon frekuensi grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi dengan menghitung titik tengah kelas. Polygon grafik yang menggambarkan distribusi frekuensi kumulatif. Berikut ada contoh grafik histogram. Untuk data yang sama seperti sebelumnya, kita dapat membuat histogram yang menunjukkan frekuensi data dalam setiap kelas. Interval, misalnya kelas 50-59 memiliki frekuensi 1, kelas 60-69 memiliki frekuensi 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada penerapan distribusi frekuensi. Pertama ada analisis data, mempermudah pemahaman tentang pola distribusi data. Pengambilan keputusan, membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data, misalnya dalam membentuk kebijakan distribusi produk atau layanan. Penyusun laporan, memberikan gambaran yang lebih jelas dan terstruktur dalam laporan statistik. Berikut kesimpulan: distribusi frekuensi penting untuk menyajikan data secara terstruktur, menyediakan informasi yang berguna untuk menganalisis lebih lanjut, dan pengambilan keputusan dapat digambarkan dalam tabel maupun grafik untuk visualisasi yang lebih jelas. Sekian materi yang saya dapat jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.